Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Alicia Amanda Putri. Di sini saya akan menjawab soal akuntansi mengenai jurnal penyesuaian. Nah, bagi teman-teman yang kesulitan, saya akan memberikan sedikit tutorial menjawab soal akuntansi mengenai jurnal penyesuaian. Baik, di depan saya sudah ada soal yang nantinya akan kita jawab. Kemudian ada lembar jawaban. Seperti biasa kita akan mencatat nama perusahaannya, yaitu UD Buana. Kemudian ada kotak dan terdiri dari date, description, tabel debit, kredit, dan tentunya amount. Nah, jangan lupa kita siapkan pena untuk kita mencatat jawabannya, dan yang terakhir itu ada kalkulator. Kalkulatornya boleh teman-teman beli yang besar ataupun yang kecil, yang punya teman-teman saja. Nah, kemudian kita mencari soal nih untuk jurnal penyesuaian. Nah, yang pastinya ada nama perusahaan kita, kemudian ada bukti memorial ditujukan kepada teknisi akuntansi. Isi memonya yaitu telah diterima rekening koran dari Bank Mandiri Jakarta Tanjung Priuk per tanggal 31 Desember 2021. Menunjukkan informasi sebagai berikut: interest revenue sebesar 5.320.000 dan bank service charge sebesar 250. Nah, akun yang berpengaruh pada soal yang telah kita baca tadi itu nih kita jawab di lembar jawaban. Nah, untuk pertama-tama kita jawab dulu di bagian date, itu tanggal 31. Kemudian description-nya itu akun yang berpengaruh ada account receivable itu bertambah sebelah debit, kemudian administration expense-nya itu di sebelah debit, dan interest revenue-nya di sebelah kredit. Nah, setelah itu kita akan masukkan jumlah dari akunnya itu. Seperti yang sudah kita ketahui, interest revenue-nya itu sebesar 5.320.000, itu kita catat di sebelah kredit. Kemudian untuk administration expense-nya ini sebesar 250 di debit. Nah, untuk kita mencari account receivable-nya gampang saja, teman-teman tinggal mengurangi dari interest revenue sebesar 5.320, teman-teman kurangi dengan 250, maka hasilnya yaitu 5.070.000. Itulah account receivable yang sudah kita dapat. Nah, pastikan nominal debit dan kreditnya sama. Baik, kita lanjut untuk soal nomor 2. Masih dengan usaha dagang Buana, bukti memorial, dan tentunya ada isi memo. Yang pertama, yaitu persediaan akhir store supplies dinilai 4.850.000. Nah, untuk menjawabnya kita akan mulai dari membuat tanggal, masih tanggal 31. Nah, akun yang berpengaruh karena dia persediaan akhir, maka dia akan menjadi expense, yaitu store supplies expense pada store supplies. Nah, untuk jumlah nominalnya, karena dia ini beban, maka kita akan mencari persediaan awalnya itu pada bulan November yang lalu ada di neraca saldo, yaitu sebesar 9.800.000 akan kita kurangkan dengan 4.850.000, maka akan didapat hasil 4.950.000. Itulah hasil yang akan kita catat dalam tabel ini. Nah, pastikan teman-teman mencatat jawabannya debit dan kreditnya sama ya teman-teman, agar hasil akhirnya nanti balance. Baik, yang kedua ada beban sewa toko bulan Desember 2021 sebesar 2.500.000. Karena dia sudah menjadi beban, maka akun yang berpengaruh yaitu rent expense pada prepaid rent sebesar angka yang ada di bukti memorialnya, yaitu 2.500.000. Catat di debit dan kredit ya teman-teman. Baik, kita lanjut soal nomor 3, yaitu ada beban asuransi bulan Desember 2021 sebesar 1.250.000. Karena ini sudah menjadi beban, maka akunnya sama seperti yang nomor 2, yaitu insurance expense pada prepaid insurance. Nominalnya sebesar 1.250.000 sesuai dengan nominal yang ada di bukti memorial. Nah, pastikan teman-teman membuat nominal debit dan kreditnya balance ya. Baik, kita lanjut soal nomor 4 atau yang terakhir, yaitu masih dengan UD Buana, bukti memorial, dan isi memonya yang pertama. Ada penyusutan equipment bulan Desember sebesar 1.250.000. Nah, akun yang berpengaruh pada transaksi ini yaitu depreciation expense of equipment, itu terletak di sebelah debit, dan sebelah kreditnya yaitu
accumulation depreciation of equipment. Karena dia penyusutan maka dibuat dengan depreciation. Nah, nominalnya yaitu sebesar 1.250.000 di debit dan juga di sebelah kredit. Nah, seperti itu teman-teman. Baik, yang nomor 2 yaitu ada gaji bulan Desember sebesar 3.500.000 akan dibayar tanggal 2 Januari 2022. Nah, karena dia ini menjadi beban, maka akun tersebut akan dijadikan utang karena akan dibayar pada tanggal 2 Januari 2022. Maka akun yang berpengaruh yaitu wages and salaries expense pada expense payable. Nah, untuk nominalnya sendiri itu sebesar 3.500.000 di debit dan juga kredit. Ingat ya teman-teman, harus balance antara debit dan kredit. Baik, soal yang terakhir yaitu listrik dan telepon bulan Desember sebesar 2.200.000 akan dibayar pada tanggal 10 Januari. Nah, sama seperti soal yang tadi, karena dia akan dibayar maka dia akan menjadi beban dan utang. Nah, akun yang berpengaruh yaitu ada telepon dan electricity expense pada expense payable. Nominalnya yaitu sebesar 2.200.000. Nah, setelah teman-teman selesai untuk mencatat semua transaksinya seperti ini, langkah selanjutnya yaitu teman-teman tinggal mengakumulasikan jumlah di debit dan juga di kredit. Nah, pada tahap ini akan saya percepat videonya. Teman-teman bisa menotalkan antara debit dan kredit. Pastikan debit dan kreditnya balance ya teman-teman. Nah, hasil akhirnya antara debit dan kredit yaitu 20.970.000. Gampang bukan teman-teman? Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.